kemudian kinerja selama 1 tahun pemerintahan Jokowi masih mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Dengan beragam kondisi yang ada, demokrasi kita tidak membaik karena ada usaha pembungkaman kepada suara publik, sehingga di sudut Polhukam nilainya 5 dari 10. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya bertanya pada Fajrul, saya coba paparkan terlebih dahulu hasil jajak pendapat Litbang Kompas terhadap bidang politik dan keamanan yang sangat puas dan puas pada angka 44,1, yang tidak puas dan sangat tidak puas pada angka 52,7. Tapi saya akan memberikan tanggapan kepada Bung Fajrul tadi, pendapat dari Mbak Asvin yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu bergerak ke titik nol lah, ada regresi demokrasi yang sedang terjadi. Gimana Bung Fajrul lihat itu? Ya, sekali lagi kami menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo ini tegak lurus terhadap konstitusi. Tegak lurus itu gimana maksudnya Bung Fajrul? Tegak lurus itu gimana? Artinya kita menjalankan semua apa yang disebut sebagai hak-hak konstitusional dari masyarakat terkait sipil politik, termasuk salah satunya adalah tentang Undang-Undang 998 tentang kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Nah, tapi penting secara kuantitatif, Indeks Demokrasi Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh BPS ini menunjukkan perbaikan terus-menerus, Bung Budiman, terhadap demokrasi. Itu tahun lalu ya, Bung Fajrul ya, sebelum ada Cipta Kerja ya? Ini sebelum Cipta Kerja. Oke, sebelum ada penangkapan juga ya? Betul, di sini ada perbaikan terus-menerus, dan sepanjang pemerintahan Pak Joko Widodo dari 2014, itu posisinya di 73,04 dan di 2019 mencapai posisi tertinggi di 74,92. Sementara 2014 ke bawah itu rata-rata. Kalau tahun ini gimana Bung Fajrul? Itu 2019, kalau 2020 dengan adanya penangkapan belum keluar ya? Belum dikeluarkan oleh BPS Indeks Demokrasi Indonesia ini. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa apa yang disampaikan tadi keliru. Karena dari sepanjang pemerintahan Joko Widodo, kita sebut sajalah selama 6 tahun ini, berarti dari 2014 itu terus-menerus terjadi perbaikan demokrasi. Oke, ya, betul. Bung Fajrul, kalau saya mengkonfirmasi, kalau penangkapan sejumlah aktivis ini memang polasional di lapangan atau memang instruksi sebetulnya sih? Tidak ada instruksi terhadap itu sebagai itu langsung berhadapan dengan petugas keamanan. Sebagaimana saya kutipkan saja dari Menko Polhukam, pada saat Rossi minggu lalu di Kompas TV juga, beliau menyatakan apabila ada terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan, itu beliau sebagai Menko Polhukam memerintahkan segala hal yang terjadi pelanggaran itu akan diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi kita tegas mengatakan bahwa bahkan di dalam Freedom in the World 2019 yang dikeluarkan oleh Freedom House, itu jelas bahwa umumnya yang terkait dengan penurunan demokrasi itu umumnya terkait dengan intoleransi. Dan di Indonesia kan itu terjadi sekitar tahun 2017-an yang bermula dari Jakarta. Jadi yang dianggap yang perlu mendapat perhatian itu adalah terjadinya intoleransi yang terjadi di masyarakat. Oke, baik Bung Fajrul, saya pindah ke Bung Kodari. Bung Kodari, tadi kalau menurut Fajrul kan sebetulnya demokrasinya baik-baik saja, tegak lurus, proses pembuatan undang-undangnya juga sudah dilakukan konsultasi, tetapi demonstrasi dan unjuk rasa kemudian terjadi di mana-mana. Apa yang sebenarnya salah dari sisi itu? Ya, saya kira memang pertama-tama tergantung dari cara pandangnya ya, cara menilainya. Kalau saya sebagai orang survei misalnya, memang pasti akan melihat tanggapan atau respon dari masyarakat Indonesia terhadap pertanyaan misalnya apakah Anda puas atau tidak puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Nah, kebetulan saya ada survei baru ya, baru saya sampaikan di acaranya Mas Budiman ini. Jadi kalau ditanya sama masyarakat Indonesia puas atau tidak puas, yang menyatakan puas itu 56%, yang tidak puas 37%. 6% tidak menjawab atau tidak tahu. Nah, kemudian
Kepada mereka yang menjawab puas atau tidak puas, itu diajukan pertanyaan susulan. Apa alasannya puas atau tidak puas? Untuk mereka yang menyatakan puas, ini jawabannya bervariasi ya Mas ya. Banyak sekali karena kita pertanyaannya ini pertanyaan terbuka. Jadi kita ingin mendengarkan langsung apa suara dari masyarakat. Paling tinggi karena bebas memilih pemimpin, 35,9%. Bebas memilih pemimpin, oke. Betul. Yang kedua, melahirkan pemimpin sesuai dengan keinginan masyarakat, 16%. Kemudian sesuai hati nurani, ya, 8%. Kemudian sistem demokrasi terlaksana dengan aman, ya, terlaksana dengan aman, 5,8%. Dan ada perubahan yang lebih baik, 5%. Jadi ini karena ini jawaban masyarakat, jadi memang redaksinya seperti itu. Oke, kalau tidak puasnya kenapa, Bung Kodari? Paling besar karena kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu. Golongan tertentu, oke. 30%, lalu demokrasi berjalan belum sepenuhnya, 16%. Kemudian pelaksanaan demokrasi kurang sehat, lagi-lagi ini bahasa masyarakat ya, 15%. Kemudian keadaan ekonomi belum berubah, 9,8%. Lalu banyak korupsi 9,4%. Oke. Jadi kalau kita lihat dari proporsinya sampai hari ini ya, lepas dari apapun yang terjadi ya, misalnya undang-undang cipta kerja, ada demo, ada beberapa orang aktivis misalnya ditangkap begitu. Mayoritas masih puas. Kira-kira masih mengatakan masih puas. Oke. Walaupun yang tidak puas juga cukup lumayan. Nah, puas tidak puasnya ini juga ketidakpuasannya ini juga beragam ya. Oke. Tapi kalau Bung Kodari, dari persepsinya Bung Kodari, gaya kepemimpinan Presiden Jokowi di periode pertama dan periode kedua, apakah ada sesuatu yang berubah sebetulnya? Kalau saya melihat sebetulnya agak sulit untuk kita melakukan perbandingan ya periode pertama dengan periode kedua dengan proporsional. Karena periode pertama Pak Jokowi ini didominasi oleh situasi dan kondisi khusus, yaitu pandemi. Pandemi. Oke. Jadi saya kira situasi pandemi ini sangat mempengaruhi penilaian kita, di mana dalam situasi tidak normal seperti ini, maka kemudian reaksi-reaksi atau produk-produk kebijakan yang dibuat itu tidak sepenuhnya apple to apple dengan situasi yang katakanlah normal ya pada periode pertama. Yang jelas saya melihat Pak Jokowi itu punya beberapa concern penting ya. Pertama, memang beliau itu punya concern yang besar soal ekonomi. Oke. Ya. Jadi 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi periode pertama itu hasil survei memang tidak berubah. Ya, kalau dilihat apa permasalahan paling penting di Indonesia itu didominasi oleh sektor-sektor atau isu-isu ekonomi. Oke. Tapi kalau Bung Kodari, apakah ini kemudian ada orang yang berpendapat bahwa karena dukungan politik formalnya begitu kuat, ya dukungan parlemennya begitu kuat, sehingga memang sangat percaya diri untuk menggolkan undang-undang yang memang seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang memang digunakan untuk masa depan gitu sebetulnya? Sebetulnya kan kalau kita bicara komposisi dukungan politik kepada Pak Jokowi kan nggak berubah banyak begitu ya, karena sekarang katakanlah bukan tinggal dua oposisinya, Demokrat sama PKS. Iya, tetapi kan realitanya pada periode pertama pun sebetulnya Pak Jokowi sudah sangat dominan secara parlemen begitu. Kemudian, apa melemahnya masyarakat sipil sebetulnya? Bagaimana? Melemahnya masyarakat sipil. Kembali lagi kriteria melemahnya masyarakat sipil itu ada pada aspek apa begitu. Kalau bicara aspek misalnya ada aktivis atau jurnalis yang ditangkap atau kemudian terjadi tekanan-tekanan, itu hemat saya dalam semua peristiwa atau dalam semua pemerintahan itu terjadi begitu sebagai sebuah dinamika ya. Akan tetapi kalau kita bicara demokrasi secara sebuah sistem yang kalau disederhanakan, dan saya sampaikan berulang kali bahwa demokrasi itu kalau disederhanakan pilarnya adalah dua. Pertama adalah political control, dan kemudian terpenuhnya civil and political rights. Secara garis besar rasanya itu masih terlaksana ya. Paling tidak misalnya begini, ya bahwa yang namanya berkuasa bukan berarti bisa berkuasa selamanya. Partai pemenang bukan berarti tidak ada koreksi. Jadi selama hasil pemilunya masih naik turun begitu ya, kepala daerahnya juga bisa berganti. Kemudian secara garis besar
civil and political rights, ya paling tidak kita masih bisa berbicara seperti ini di media begitu. Tidak ada media yang ditutup dan seterusnya. Saya kira terlalu jauh kalau mengatakan bahwa kita ini sudah sangat berubah dibandingkan dengan periode pertama atau dibandingkan dengan eranya Pak SBY. Oke, baik. Saya ke Bima Yudhistira, Bung Bima. Jadi kalau evaluasi Anda terhadap performance ekonomi gimana Anda lihat? Ya, kita bisa baca dari beberapa indikator utama ya, misalkan pertumbuhan ekonomi. Apa benar karena masalah COVID-19 itu hanya satu-satunya faktor tunggal yang membuat ekonomi Indonesia minus 5,3% di kuartal kedua. Jangan lupa bahwa Vietnam itu sudah positif sejak kuartal kedua. Kuartal ketiga makin positif lagi 2,6%. Jadi kadang-kadang narasinya adalah ingin membandingkan Indonesia cukup baik dibandingkan negara lain, tapi tidak memasukkan Vietnam nih saingan utama kita sekarang. Kemudian kedua, kita baca dari laporan tahunan yang dirilis oleh pemerintah ya, laporan tahunan 2020 itu. Ini kan agak aneh ya ketika misalkan pemerintah bilang bahwa konektivitas menurunkan biaya logistik, itu ada subtemanya seperti itu. Di situ dituliskan infrastruktur banyak dibangun tetapi biaya logistik masih 23% lebih. Ya apa gunanya infrastruktur? Karena tujuan dari infrastruktur adalah menurunkan biaya logistik. Jadi ingin kemudian mengapresiasi kinerja, tetapi pada faktanya biaya logistik kita masih mahal. Ketiga, terkait dengan misalkan perlindungan sosial yang ada pada saat pandemi, ini dari awal sudah menuai kritik tapi tetap dilanjutkan. Salah satunya adalah kartu prakerja misalnya. Di kartu prakerja ini banyak celah-celahnya sehingga pemerintah pun juga menarik kembali peserta yang kemudian sudah terdaftar disuruh mengembalikan uangnya. Ini kan lucu begitu ya. Masih ada program sosial seperti itu. Bung Bima, jadi kalau Anda lihat sekarang ya dengan maraknya unjuk rasa yang terjadi soal Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga nanti akan bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi ke depan juga ya? Oh jelas. Ini baru saya mau masuk terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah satu produk regulasi yang inginnya meningkatkan investasi, tetapi kemudian ditolak oleh buruh, begitu juga oleh investor dari negara maju, perusahaan multinasional pun ramai-ramai mengirimkan nota keberatannya. Tapi setelah dijelaskan katanya itu udah oke, itu hanya misunderstanding. Oh tidak, itu kan jelas ya statementnya, misalkan dari asosiasi perusahaan baju kemudian dan alas kaki yang ada di Amerika Serikat. Statementnya jelas bahwa mereka masuk ke Indonesia, mereka punya pabrik atau outsourcing di Indonesia karena mereka percaya hak-hak pekerja dan lingkungan itu menjadi prioritas utama pemerintah. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini yang saya khawatirkan, bukannya menarik investasi, justru ini ada satu indikasi akan relokasi ke negara lainnya. Bukan kita mendapatkan relokasi, tapi sebaliknya. Jadi tapi gini, Bung Bima, ini kalau kita mengutip pernyataan dari Pak Muldoko, bahwa Presiden Jokowi justru berani mengambil langkah tidak populer dengan menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk Indonesia yang lebih baik pada masa depan. Padahal Pak Jokowi kan nggak punya beban sebetulnya. Loh iya, yang menarik kan tujuannya untuk menarik investasi, tetapi si investor yang sangat peduli sekarang terhadap lingkungan hidup, terhadap hak pekerja, itu merasa bahwa ini nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini satu hal yang menurut saya kontradiksi ya. Jangankan kemudian pekerja, mahasiswa ya, tapi juga dari sisi investor melihatnya ini langkah mundur, bukannya langkah maju ke depan. Harusnya yang diciptakan sekarang undang-undang misalkan tentang perlindungan hak-hak pekerja yang lebih baik, karena pekerja yang paling rentan terkena dampak pandemi misalnya. Nah ini yang nggak dibuat sama pemerintah, justru malah banyak hak-hak pekerja yang dikurangi. Jadi agak kontradiktif. Oke, baik Bung Fajrul. Jadi tadi bagaimana Anda merespon pernyataan dari Bima Yudhistira tadi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya diemoi juga oleh investor dan juga merugikan kepentingan buruh. Tapi jawaban Fajrul setelah jeda berikut ini.